Trent Alexander-Arnold enggan membahas masa depannya setelah tampil gemilang dengan mencetak gol kemenangan dalam kemenangan 1-0 Liverpool atas Leicester City. Pemain asal akademi ini, yang baru kembali dari cedera, hanya membutuhkan 5 menit setelah masuk sebagai pengganti untuk mencetak gol penentu yang membuat The Reds semakin dekat dengan gelar Premier League. Meskipun spekulasi mengenai masa depannya semakin berkembang, termasuk ketertarikan dari Real Madrid, Alexander-Arnold lebih memilih untuk menikmati momen kemenangan tersebut. "Hari ini sangat istimewa, saya tidak ingin membahas situasi saya," ujarnya setelah pertandingan. Pelatih Liverpool, Arne Slot, juga menegaskan pentingnya fokus pada kontribusi Alexander-Arnold, yang berhasil kembali ke lapangan dan mencetak gol krusial. "Komitmennya pada klub tidak perlu diragukan," ujar Slot, mendesak penggemar untuk menikmati momen tersebut dan bukan spekulasi kontrak. Kylian Mbappe mendapat cemoohan dari fans Real Madrid saat wajahnya muncul di layar besar Santiago Bernabeu dalam laga kontra Athletic Bilbao. Meski hanya hadir sebagai penonton karena skorsing, sorakan negatif tetap menggema. Performa buruk Mbappe saat Madrid tersingkir dari Arsenal di Liga Champions jadi alasan utama kritik. Ia gagal mencetak gol dalam 2 leg dan kini juga tengah dibekap cedera pergelangan kaki. Mbappe berpacu dengan waktu untuk pulih jelang final Copa del Rey kontra Barcelona pada 27 April, yang jadi peluang terakhir Madrid merebut trofi domestik musim ini. Chelsea dikabarkan siap mengajukan tawaran 30 juta euro untuk Nico Paz, gelandang muda Como yang tampil impresif di Serie A musim ini. Pemain 19 tahun jebolan Akademi Real Madrid tersebut menarik minat sejumlah klub besar Eropa, termasuk Tottenham, namun Chelsea dianggap paling serius dalam perburuan ini. Paz menunjukkan kedewasaan dan kualitas luar biasa untuk usianya, menjadikannya target ideal bagi The Blues yang ingin memperkuat lini tengah dengan talenta muda. Meski demikian, Real Madrid masih memegang opsi pembelian kembali di bawah 10 juta euro dan bisa memanfaatkannya untuk meraih keuntungan jika dilepas permanen. Masa depan Nicolo Zaniolo di Fiorentina diragukan usai gagal memenuhi syarat dalam klausul pembelian wajib dari Galatasaray. La Viola hanya akan wajib mempermanenkan statusnya jika Zaniolo tampil di 60% pertandingan, masing-masing minimal 30 menit. Namun, dengan jumlah laga tersisa musim ini, syarat itu tak bisa lagi dipenuhi. Fiorentina masih bisa menegosiasikan perpanjangan pinjaman untuk musim depan, tetapi performa Zaniolo sejauh ini belum cukup meyakinkan. Jika tidak ada kesepakatan baru, gelandang 25 tahun itu kemungkinan besar akan kembali ke Galatasaray, di mana ia masih terikat kontrak hingga 2027. AC Milan dikabarkan akan mengakhiri kerjasama dengan Sergio Conceição di akhir musim, menyusul performa buruk tim di Serie A dan Liga Champions. Meskipun sempat membawa harapan lewat kemenangan atas Inter di Piala Super Italia, Milan kini tertahan di posisi ke-9 dan terancam gagal lolos ke Liga Champions. Conceição masih punya peluang meraih Coppa Italia, namun hal itu diyakini tidak akan mengubah keputusan klub. Selain itu, Milan juga tak akan mempermanenkan Joao Felix yang gagal memenuhi ekspektasi. Manajemen Milan berencana melakukan perombakan besar musim panas nanti, termasuk mencari pelatih baru. Massimiliano Allegri menjadi kandidat terkuat, sementara Antonio Conte disebut akan tetap di Napoli. Manchester United menjadi kandidat terkuat untuk merekrut Liam Delap dari Ipswich Town musim panas ini. Penyerang 21 tahun itu tampil impresif dengan 12 gol dan 2 assist dalam 32 laga Premier League, meski Ipswich tengah berjuang di papan bawah. Di bawah menir baru Ruben Amorim, United disebut siap menjanjikan Delap peran utama di lini depan. Hal ini diyakini bisa menggoda sang pemain, dibandingkan opsi dari klub seperti Chelsea atau Newcastle yang memiliki persaingan ketat di posisi striker. Delap dikabarkan ingin bermain di kompetisi Eropa untuk meningkatkan peluang tampil di Piala Dunia 2026. Jika Ipswich terdegradasi, klausul rilisnya bisa turun menjadi 40 juta pound, membuatnya semakin menarik di bursa transfer. Barcelona dilaporkan tengah membidik gelandang Sporting Lisbon, Morten Julman, untuk memperkuat lini tengah mereka musim panas ini.
Meski Frenkie de Jong dikabarkan akan memperpanjang kontrak, Barca tetap mengantisipasi kemungkinan kepergian sang gelandang Belanda. Menurut Caught Offside, Julman menjadi salah satu target utama Barca, meskipun mereka harus bersaing dengan Inter Milan, PSG, serta beberapa klub Premier League. Sporting disebut siap melepas Julman dengan harga 5,060 juta, namun Manchester United mencoba menegosiasikan harga lebih rendah. Tottenham dan Arsenal juga ikut memantau situasi. Spurs siap berinvestasi besar sebagai antisipasi kepergian Bissouma, sementara Arsenal mempertimbangkan Julman sebagai alternatif jika gagal merekrut Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Mohamed Kudus jadi rebutan jelang bursa transfer musim panas. Gelandang serang serba bisa West Ham ini menarik minat Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan juga klub Arab Saudi, Al Nassr. West Ham kabarnya siap melepas Kudus demi menambah dana transfer. Arsenal mengagumi fleksibilitas Kudus yang bisa mengisi banyak posisi di lini depan, sementara Liverpool melihatnya sebagai tambahan ideal untuk memperkuat kedalaman skuad. Chelsea juga ikut memantau situasi sang pemain, meski belum ada tawaran resmi. Di luar Premier League, Al Nassr menjadikan Kudus target utama untuk menambah kekuatan lini serang mereka. Dengan performa impresif di Premier League, Kudus kini jadi salah satu properti panas di bursa transfer mendatang. Lazio dikabarkan tengah memantau 3 pemain milik Udinese jelang bursa transfer musim panas, Oumar Solet, Jurgen Ekkelenkamp, dan Arthur Atta. Solet, bek 25 tahun asal Prancis, tampil solid sejak direkrut gratis dari RB Salzburg dan langsung menarik perhatian klub-klub Serie A. Selain Solet, Lazio juga membidik Ekkelenkamp, gelandang serba bisa asal Belanda yang mencetak 4 gol dan 2 assist musim ini. Satu nama lain yang dipantau adalah Arthur Atta, gelandang 22 tahun asal Prancis yang sedang dipinjam Udinese dari Metz. Meski belum mencetak gol, ia konsisten sebagai gelandang bertahan dan menunjukkan potensi besar. Celta Vigo dilaporkan puas dengan kinerja Borja Iglesias dan berencana untuk mempermanenkan statusnya dari Real Betis pada musim panas ini. Meski awal musimnya berjalan tersendat, Iglesias kini tampil dengan 8 gol dan 2 assist di La Liga, menjadikannya pemain kunci bagi Celta Vigo. Meskipun statusnya sebagai pinjaman tidak disertai opsi pembelian otomatis, Celta Vigo berniat membuka negosiasi dengan Real Betis untuk mempermanenkan jasa penyerang 32 tahun ini. Betis siap melepasnya dengan harga sekitar 4 hingga 5 juta euro, namun Celta berusaha menekan harga tersebut karena usia Iglesias dan nilai transfer yang dianggap tinggi di fase karirnya. Iglesias, yang menikmati kebangkitannya bersama Celta, menyatakan keinginannya untuk terus bermain di Galicia, menjadikannya aset berharga yang layak dipertahankan. Ruben Dias memastikan Manchester City akan berjuang habis-habisan demi mengamankan tempat di Liga Champions musim depan. Setelah sempat terpuruk di akhir 2024 hingga awal 2025, City perlahan bangkit dan kini duduk di posisi kelima klasemen sementara. Meski performa mulai stabil berkat kembalinya pemain inti dan penyesuaian taktik, City masih harus bersaing ketat untuk mempertahankan posisi mereka. Dias menegaskan, timnya menyadari tantangan yang ada dan siap bekerja keras hingga pekan terakhir. Pertandingan akan ditentukan oleh siapa yang paling menginginkannya. Kami akan melakukan segalanya untuk lolos, kata Dias. Setiap poin kini sangat berarti, dan kemenangan atas Everton jadi suntikan moral besar bagi kami. Ujar dia seperti yang dikutip dari laman resmi klub. Dani Vivian, bek tengah Athletic Bilbao, dilaporkan menjadi target transfer Real Madrid untuk musim panas ini. Situasi lini belakang Madrid sedang dalam fase transisi, dengan kepergian Jesus Vallejo dan ketidakpastian masa depan David Alaba karena cedera dan performa yang tidak konsisten. Vivian, yang tampil solid di La Liga dengan kemampuan membaca permainan yang tajam, menarik perhatian Los Blancos. Pemain berusia 24 tahun ini memiliki kontrak hingga 2032 dan nilai pasar sekitar 40 juta euro. Selain itu, statusnya sebagai pemain timnas Spanyol semakin menambah daya tariknya. Real Madrid dikabarkan akan memanfaatkan laga melawan Bilbao di Santiago Bernabeu untuk memantau langsung kemampuan Vivian, yang kini menjadi fokus utama setelah cedera Nico Williams.
Meski bukan prioritas utama, keandalan Vivian dan potensi jangka panjangnya menjadikannya opsi yang menarik bagi Madrid. Jonathan Tah memastikan tak akan memperpanjang kontraknya bersama Bayer Leverkusen dan siap hengkang secara gratis musim panas ini. Bek 29 tahun itu tampil impresif musim ini dan jadi bagian penting dari keberhasilan Leverkusen juara Bundesliga. Barcelona disebut sebagai tujuan favorit, dengan Hansi Flick tertarik menjadikannya pilar baru di lini belakang. Meski negosiasi sempat mandek, Blaugrana tetap mengawasi situasi Tah, apalagi dengan kondisi finansial mereka yang mengutamakan transfer gratis. Tottenham juga tertarik, namun Tah diyakini lebih condong ke La Liga.